Ya, kan sebagai mantu ini punya utang ke mertuanya gitu. Udah Hmm. lama, ada 8 tahun lah ya. Pas itu mertua itu nggak berani ke mantu itunya nagihnya melalui anaknya gitu. Terus anak-anak itu nagih dong ke suaminya. Itu udah Hmm. lama itu mesti dibayar gitu. Hmm. Itu malah dia marah-marah gitu ke anak itu, ke istrinya itu, gini gini gini, udah kalau begini caranya itu aja gitu, Keren. apa masing-masing aja gitu, marah lah gitu. Gimana itu sikap mertua ke mantu itu gimana Ustaz? Yang begitu mestinya gimana itu? Ya, 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 ya. Ya, pertama ya dari sisi ini ya, dari sisi menantu, bukan mestinya menantu itu um, memberikan kebaikan kepada mertuanya. Ya, itu mestinya. Iya, betul. Jadi kalau meskipun ya itu bukan berbeda dengan ibu dia atau bapak dia. Ya, kalau orang tua dia itu laki-laki itu berkewajiban untuk menanggungnya. Ya, mertua itu masih maksudnya kerabat. Ya, maksudnya kerabat. Yang Allah kasih prioritas setelah orang tua kerabat. Ya, itu dari sisi menantu ya, mestinya dia berbuat baik kepada mertuanya. Ya, ini Bagus mah kalau tidak dia ada. kalau kepada Ya, orang tuanya sebulan misalnya kasih kasih sepeser, kepada mertuanya kasih sepeser yang sama. Itu mestinya. ya, Ya. Ya. Saya kasih contoh ya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan menikahi janda itu sama dengan jihad? Ya. Kenapa? Karena mengangkat harkat dia. Satu. Terus yang kedua, karena dia akan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. ya. Ya. Maka disebutnya jihad. Begitu. Meskipun itu bukan anak dia. Nah, masuknya kerabat. Begitu mestinya menantu kepada mertuanya. Dari satu sisi. Nah, kepada mertuanya yang kaya, yang menghutangi menantunya, ya dia bisa lihat menantunya dalam keadaan luas atau dalam keadaan sempit. Tuh. Tidak bisa tanya langsung, tanya kepada anaknya lah. Ya, bagaimana? Ya. Kamu kan tahu keuangan kan, kondisinya seperti apa. Ya, kondisinya dalam keadaan kondisi ya morat marit, payah, ya jangan lagi dulu. Iya. Itu menantu kita. Ya. Iya. Dan kalau Ya, itu kita juga dalam keadaan dianya luas, tapi kayaknya enggan itu ke mertuanya itu bayar utang itu, enggan. Mungkin wah, saya benar. dia itu bukan susah, bukan Ustaz. Ya, dicicil aja coba. Iya, jadi apa susah gitu bayarnya itu. Ya. Malah berantem sama anaknya gitu, anak Ya istrinya udah, gitu. anaknya mesti bijaksana. Ya, anaknya nih yang jadi istrinya nih mesti bijaksana. Berapa hutangnya sekian? Ya, dia bisa tutupi suaminya. Ya, bisa tutupi suaminya. Bilang sama ibunya, ya Bu atau Ma, Iya. suami ini ngajak ribut, ngajak masing-masing dan seterusnya. Iya. Ya kasih tahu. Tapi nanti aku cicil ya Ma. Ya dia masih pintar. Maksudnya pintar tuh boleh ya seorang istri, suami kasih duit X, sekian untuk keperluan, sekian untuk dia, untuk nyicilkan hutang dia. Iya. Ya itu satu perbuatan yang baik. Ya jangan pelit juga jadi istri. Ya suaminya kayak gitu, dianya mesti pintar. Kalau istrinya pintar cari duit, ya bayarin aja. Ya, tapi jangan dikasih tahu ke suaminya, nanti kurang ajar. Nanti utang lagi biar Iya. istrinya bayar. Ya. Iya, suaminya itu nggak berpikir itu Ustaz gitu. Oh ya udah. Sayang kali itu duit segitu gitu buat bayar Iya. utang gitu. Hutangnya mau, bayarnya nggak mau. Ya, bukan kecil gitu utangnya itu. Iya, iya. Ya, kalau hutangnya banyak, waduh, berat. Sedangkan mertuanya itu perlu, lagi butuh gitu. Ya. Wajib dia bayar. Wajib dia bayar.
Beda Banyak. kalau orang tua hutang kepada anaknya. Iya. Beda. Kenapa? Karena anak laki-laki itu milik bapaknya. Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu untuk bapakmu. Saya ditanya sama anak saya, kalau rumah baba diminta sama orang tua dikasihkan, saya kasihkan. Kalau dia mau, saya kasihkan. Enggak eman saya. Saya bisa ngontrak, bisa beli lagi, bisa cari, bisa usaha. Gitu anak kepada orang tuanya. Jadi si mertuanya itu apa ke rumah anaknya itu males gitu. Gimana itu? Dari apa ya? Artinya itu gimana gitu. Ya itu satu respon yang alami. Ya, Gimana baiknya Ustadz itu mau punya hati begitu. Mau ke rumah anaknya juga ini gitu. Terhalang dari omongan anaknya itu tuh mantunya itu. Ya itu boleh ya. Maksudnya boleh, itu jangan lama-lama, 3 hari aja. Andaikan berdekatan ya. Andaikan di rumah gitu, boleh. Diam-diaman boleh, ya 3 hari aja. Ya karena Rasul SAW mengatakan, la yahillu limu'minin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Ya, tidak halal bagi orang Islam menjauhi saudaranya, ya tidak saling menyapa lebih dari 3 hari. Nah, tapi terkadang ini dengan egonya itu dengan egonya, jadi nggak petu, nggak ngeklik. Iya, iya punya ego sebagai mertua juga punya ego. Egonya besar. Iya, iyalah hak dia untuk nagih. Ya. Harusnya diliatin video yang hari Senin tanggal minggu kemarin tuh Bu, di situ ada kewajiban yang pemberi hutang dan penerima hutang, penjelasan dari Pak Ustadz. Ya, video minggu kemarin di menit terakhir. Hari Senin. Ya, saya nggak ngaji. Video lihatnya Ustadz. Video hari Senin minggu terakhir kalau nggak di menit terakhir kalau nggak salah Pak Ustadz memberikan. Ya, jadi kalau ada masalah, ini kan masalah kan cukup rumit menurut saya. Jadi apa itu? Jalan keluarnya. Kalau menurut saya jalan keluarnya doa. Didoakan, ya menantunya didoakan agar Allah menyadarkan hatinya, melembutkan hatinya, ya agar Allah bimbing dia, begitu. Ya, dibimbing supaya hatinya lurus. Iya, benar itu Pak Ustadz. Istri itu sampai mau meninggalkan rumah gitu gara-gara orang tuanya sama suaminya berutang gitu. Ya biasalah ada itu dibolehkan. Ya, menghindar dulu gitu. Tapi kalau maksudnya ada gesekan tuh biasa. Ya, tapi kalau istrinya pulang ke orang tuanya karena ada gesekan itu nggak benar ya, nggak terpuji. Nggak terpuji. Jadi istri itu ngadem-ngademin mestinya. Iya mas, tenang aja mas. Mestinya diadem-adem, jangan ditengkari. Iya, jangan dipanas-panasin lagi ya. Jangan ditengkari. Orang lagi nggak beres kalau ditengkari. Jadi kiranya sedang bermasalah kalau ditengkari, jangan. Jadi kalau suaminya kencang begitu, istrinya mesti begitu. Seorang suami istrinya, wah, sedih aja dulu. Ya, dengar kalau sudah habis baru ngomong. Ya, apalagi kalau istrinya sudah di atas 40 tahun umurnya. Nah, terjadi perubahan di otaknya. Apa saja masalah. Ya, mesti bersabar. Ya, baru dinasihati. Gitu ya. Didoakan. Istrinya doakan suaminya. Kalau misalnya suaminya suka nengkari atau istrinya tetap petengkar, kan bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, cabutlah rasa benci, rasa dengki, sifat marah, sifat memusuhi, sifat menghina kepada orang lain dari hati suami saya, dari hati istri saya. Tanamkan rasa kebaikan ke dalam hatinya, rahmat.
kasih sayang, cinta, lembutkan hatinya, bisa kan berdoa kepada Allah. Ya. Karena itu sumbernya di hati. Apa yang kita lakukan, itu yang bisa kita lakukan. Jangan pelit untuk mendoakan istrinya, mendoakan suaminya, mendoakan menantunya, mendoakan mertuanya. Karena itu orang-orang yang terdekat. Begitu, Kak. Yang sabar. Iya, benar Pak Ustadz. Ya. Saya terus ini Bu, kalau bisa mertuanya itu jangan malah jauh, dideketin, dibaikin. Kalau saya berpikir gini Pak Ustadz, itu kan sudah pilihan anak saya ya. Ya sudah, berarti anak saya bahagia dengan dia, berarti saya harus bisa menyesuaikan dengan menantu saya. Gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah saya doain terus, mudah-mudahan menantu saya jadi menantu yang solehah. Ya Alhamdulillah sih Pak Ustadz gitu. Tiap hari itu saya doain terus. Jadi ya itu, kita harus deketin Bu, jadi jangan sampai menjauh, kita baikin anaknya, nanti dia akan lama-lama, oh ternyata mertua saya ini baik banget ya, gitu. Dia akan ini Pak Ustadz, gitu loh, saya benar kata Pak Ustadz, kita doain yang baik-baik aja. Doa itu penting. Iya benar, doa itu benar banget. Iya, jadi orang tua gimana itu? Banyak Ustaz mau pertanyaan ntar aja. Ya, saya mau tutup ya. Ya. Saya mau tutup dengan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Ustaz atas penjelasannya. Ya, saya mau tutup ini dengan doa Rasul. Jadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, dia kata, Aisyah, semoga Allah ampuni dosa-dosamu semua yang sudah lalu dan yang akan datang. Semoga Allah bersihkan kamu dari segala apa saja yang tidak baik. Itu doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 0 kamu tidak ada dosa, saya doakan. Terus Aisyah saking senang sekali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepalanya jatuh di pangkuan Rasul. Senang sekali. Terus kata Rasul, Aisyah, doa ini itu yang saya selalu panjatkan setiap hari, setiap habis sholat untuk umat saya. Doa yang sama untuk Aisyah, untuk umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, umatnya semua sampai hari kiamat didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiknya hati. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita jadi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di situ dulu Bun ini.